Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Desti Purwati dan rekan saya Anissa Rizkiana Aziza. Kami merupakan mahasiswa semester 5 Akademi Gizi Andalusia. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran etika profesi ahli gizi. Yuk teman-teman, kita langsung ke pembahasan. Teman-teman tahu nggak sih siapa saja tenaga kesehatan itu? Tenaga kesehatan itu seperti dokter, apoteker, perawat, bidan, ahli gizi, dan masih banyak lagi. Namun kali ini kita akan membahas tentang ahli gizi. Teman-teman, ahli gizi atau dietitian merupakan seorang profesional medis yang mengkhususkan dirinya dalam diet etika, yaitu studi tentang gizi dan penggunaan diet khusus untuk mencegah dan mengobati penyakit. Menurut keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 374 Menkes SK 3 tahun 2007, dikatakan ahli gizi adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan akademik dalam bidang gizi sesuai aturan yang berlaku, mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh di bidang fungsional gizi, baik di pelayanan gizi, masyarakat, individu maupun rumah sakit. Tugas dan peran ahli gizi adalah melakukan konseling, penyuluhan, asuhan gizi masyarakat. Selain itu, ahli gizi juga dapat menentukan jenis dan jumlah asupan yang tepat untuk penderita penyakit tanpa komplikasi. Jadi teman-teman, ada 7 bab kode etik bersaki. Yang pertama itu prinsip-prinsip umum, yang kedua kewajiban terhadap klien, yang ketiga kewajiban terhadap masyarakat, yang keempat kewajiban terhadap teman seprofesi atau mitra kerja, 5 kewajiban terhadap profesi dan diri sendiri, yang keenam penetapan pelanggaran, yang ketujuh kekuatan kode etik. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan kasusnya ya. Jadi Titin Murtiningsih itu melakukan penelitian tesis yang berjudul Studi Kasus Error dalam penata laksanaan asuhan gizi bagi pasien rawat inap di RSUD Dr. Bintang Taruna Dibrata Purbalingga. Penelitian ini dilakukan kepada tugas pelaksanaan asuhan gizi di rawat inap RSUD Dr. Bintang Taruna Dibrata Purbalingga. Dan teman-teman, dari penelitian Ibu Titin tersebut diperoleh kasus error dalam penata laksanaan gizi. Yang pertama ada tindakan asuhan gizi yang paling banyak dilakukan. Yang pertama itu penentuan diet awal sebesar 88,7%. Yang kedua ada tindakan monitoring dan evaluasi sebesar 71,3%. Yang ketiga ada menghitung kebutuhan gizi sebesar 39,3%. Yang keempat itu ada pengukuran antropometri sebesar 35,3%. Yang kedua ada tindakan pemberian makan pasien yang paling banyak tidak dilakukan. Di antaranya yang pertama itu penandatanganan pemesanan belangko diet oleh perawat sebesar 72%. Yang kedua ada tindakan memberi informasi asupan makanan pasien dari pramusaji ke ahli gizi sebesar 58,3%. Dalam hal kasus tersebut, asuhan gizi yang paling banyak tidak dilakukan adalah penentuan diet awal oleh dokter sebesar 88,7%. Sedangkan dalam alur pelayanan makanan instalasi gizi, pasien masuk rawat inap, yang pertama kali adalah penentuan diet sesuai diagnosa penyakit oleh dokter penanggung jawab pasien. Sedangkan dalam hal kasus tersebut, penentuan diet oleh dokter sebesar 88% itu tidak dilakukan. Sedangkan untuk tindakan monitoring dan evaluasi, menghitung kebutuhan zat gizi dan pengukuran antropometri merupakan tanggung jawab seorang ahli gizi, di mana dalam pasal 17 tenaga gizi dalam melaksanakan pelayanan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai kewenangan pengkajian gizi, diagnosis gizi, dan intervensi gizi yang meliputi perencanaan, preskripsi diet, implementasi, konseling, dan edukasi. Sedangkan untuk tindakan pemberian makan ke pasien yang paling banyak tidak dilakukan, salah satunya adalah tindakan memberi informasi asupan makan pasien dari pramusaji ke ahli gizi. Dalam hal ini, harusnya ahli gizi lah yang mengetahui informasi sendiri mengenai asupan makan pasien. Sedangkan dalam bagan tersebut, tugas ahli gizi lah yang mengetahui sisa makanan pasien untuk mengetahui seberapa besar asupan konsumsi makan pasien.
untuk mengetahui perkembangan pasien selanjutnya. Nah, untuk faktor terjadinya error pada penelaksanaan asuhan gizi di rawat inap ada 6 faktor. Yang pertama ada ketidaktaatan terhadap SOP yang ada. Yang kedua, ketidakfahaman petugas terhadap SOP yang ada. Yang ketiga, desain struktur organisasi yang kurang tepat. Yang keempat, lemahnya supervisi terhadap kinerja petugas berimplikasi pada lemahnya penegakan SOP. Dan yang kelima, ahli gizi belum maksimalkan waktu kerja di ruang rawat inap. Yang keenam, kurangnya komunikasi verbal dan yang keenam, kurangnya komunikasi secara verbal dan tulisan. Oke, selanjutnya kita lakukan analisis. Yang pertama, menurut PGRS, tujuan pelayanan gizi rawat inap yaitu memberikan pelayanan gizi kepada pasien rawat inap agar memperoleh asupan makanan yang sesuai kondisi kesehatannya dalam upaya mempercepat proses penyembuhan dan mempertahankan dan meningkatkan status gizi. Yang kedua, jadi bila ditinjau dari PGRS tersebut, ahli gizi di RSUD Dr. Ergoteng Taroneti Brata Purbalingga sudah menyalahi aturan yang ada. Nah, jadi bagaimana dengan adanya ahli gizi di RSUD Dr. Ergoteng Taroneti Brata Purbalingga yang menyalahi kode etik? Apakah akan ada sanksi? Pastinya. Sanksi yang sesuai dengan Permenkes nomor 26 tahun 2013 pasal 24 ayat 2. Apabila seorang ahli gizi melanggar peraturan yang telah ditetapkan, maka ahli gizi tersebut dapat dijatuhi sanksi administratif berupa yang pertama ada teguran lisan, yang kedua ada teguran tertulis, dan bila sudah ditegur lisan atau tertulis dia tetap melakukan pelanggaran, ada yang terakhir sanksinya adalah pencabutan SIPTGZ atau SIKTGZ gitu. Dan juga sudah dijelaskan pada bab 6 kode etik ahli gizi yang menjelaskan atau menerangkan tentang pendapat pelanggaran yang dilakukan oleh ahli gizi. Untuk yang terakhir, solusinya adalah manajemen rumah sakit dapat memfasilitasi sistem dengan cara memunculkan pola kerjasama atau kolaborasi antara ahli gizi, dokter, perawat, dan tenaga pramusaji. Dalam suatu tim kerja misalnya itu dibentuk dengan tim nutrition support, di mana untuk menjamin setiap pasien itu mendapatkan asuhan gizi yang optimal. Mungkin sekian dari pembahasan kali ini. Apabila banyak kesalahan kami mohon maaf.